Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Perkenalkan saya Rosida Fitria, saya guru di SMK Negeri 1 Martapura pada mata pelajaran proyek IPAS. Hari ini saya akan melaksanakan PPL siklus 2 PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2023 Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini saya akan menerapkan model pembelajaran PJBL atau yang biasa dikenal dengan proyek based learning. Seperti apa penerapan PJBL? Mari kita langsung ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Hari ini Bu punya panggung, boleh berdiri Bu. Ya, semangat. Hari besok hari Sabtu. Hari ini hari Jumat. 10 farmasi 1 kesayangan Ibu. Jangan lupa tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini kita pembelajaran lancar dan menyenangkan. Berdoa. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi pencemaran lingkungan. Jadi Ibu tadi ada minta tolong untuk kita mengajarkan kegiatan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kalian bisa untuk menganalisa yang pertama, menganalisa permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar dan mengaitkannya dengan keterampilan teknis bidang farmasi. Yang kedua, kalian mampu untuk merumuskan gagasan pemecahan masalah pencemaran lingkungan melalui proyek yang dikerjakan secara berkelompok. Kemudian kalian bisa mengevaluasi produk pemecahan masalah pencemaran lingkungan setelah dikerjakan secara berkelompok. Ibu sudah ada membagikan kelompok ya, yang beberapa hari lalu Ibu sampaikan. Jadi kita hari ini akan belajar berdasarkan proyek namanya PJBL, proyek based learning. Dan ini seru nih. Kita akan belajar dengan cara berkolaborasi melalui proyek. Ini dilihat ada satu orang yang tidak turun. Siapa nih yang kasih? Laki-laki tadi izin ya, ada dia. Coba perhatikan sekarang ada beberapa gambar. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita perhatikan lagi nih. Ada gambar 1, gambar 2. Di belakang bisa melihat gambarnya? Bisa. 3 dan 4. Sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana kondisi lingkungan pada gambar keempat tadi? Pada keempat gambar tadi. Ya, tercemar. Oke, ada yang lain mungkin? Pendapat? Tercemar ya. Pencemaran apa saja yang ada pada 4 gambar? Di gambar pertama itu ada pencemaran air. Ya. Gambar yang kedua itu juga pencemaran air. Ya. Lalu di gambar yang keempat itu pencemaran udara. Udara. Gambar yang Tiga berarti ya. yang ketiga itu pencemaran tanah. Iya. Jadi ada pencemaran lingkungan pada gambar. Gambar yang pertama tadi pencemaran air.
Gambar yang ketiga, mana berarti itu pencemaran udara. Yang keempat, Pencemaran tanah. oke, pencemaran tanah. Ya, pertanyaan ketiga. Ini menurut kalian, kenapa bisa terjadi keempat gambar permasalahan pada keempat gambar itu? Siapa yang mau menjawab? Boleh, yuk. Ya, Eksploitasi alam yang tidak terkendali serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik. oke. Tadi ada 3 jawaban video. Nah, hari ini dari 3 pertanyaan ini kita akan melanjutkan pada hubungannya dengan pencemaran lingkungan. Nah, oke. Sekarang Ibu mau bertanya, masing-masing sudah tahu kelompoknya di mana? Ada kelompok audio, ada kelompok visual, ada kelompok kinestetik. Yang audio mana, angkat tangan? Oke, kelompok visual, angkat tangan. Oke, kelompok kinestetik. Oke, sekarang silahkan kalian duduk sesuai kelompoknya. Akan pindah posisi dulu, rapatkan mejanya. Silakan ke kelompoknya yang sudah Ibu lihat kemarin. Ini ada gambar PD-nya. Kelompok 2 tadi sudah dibagikan. Masing-masing kelompok audio, visual, dan kinestetik berbeda sedikit ya, tapi dalam proyeknya sama. Bisa perhatikan mana audio? Oke. Nah, di sini untuk audio yang pertama kalian bisa scan dulu barcode-nya. Di sana akan ada ini video. Lihat nih. Jadi pertanyaan yang akan kita lanjutkan pada proyek ini, pertanyaannya adalah apakah upaya yang bisa dilakukan, yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan yang disajikan pada RKPD terkait keterampilan teknis bidang farmasi. Sampai sini pertanyaannya paham? Paham ya? Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Silahkan dikerjakan, tapi sebelumnya sekilas nanti ada jadwal karena kita rencananya itu dalam 1 minggu. Jadi produk yang kalian kerjakan di luar jam sekolah, tapi tetap laporkan perkembangan proyeknya. Gimana? Di sini hari Senin, hari Selasa, hari Rabu kalian boleh di sini memproduksi. Mulai hari ini juga boleh pulang sekolah kan, misalnya Sabtu, Minggu, ini laporkan kepada ibu, walaupun tidak jam pelajaran ibu, bisa berupa LKPD kalian. Kan LKPD ada yang selanjutnya tuh, setelah jadwal pembuatan masih ada kan lanjutannya. Nah itu kalian laporkan kepada ibu. Ibu minta hari Selasa kumpulkan LKPD ya. Selama 3 hari ini kalian membuat videonya, video produksinya. Hari Kamis kalian kumpulkan video produksinya kepada ibu. Bisa nanti di grup kelas,
baru nanti hari Jumat depan kita ketemu kan, masuk jam pelajaran 7. Jangan lupa siapkan presentasi produknya. Kalau presentasi apa yang disiapkan? Media presentasi. Sudah? Oke. Ibu rasa cukup untuk penjelasannya. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Jadi kalau ada pertanyaan bisa sambil ya. Silakan bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Sebentar lagi Ibu minta perwakilan kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik untuk menyampaikan hasil pekerjaannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Adisti Safina, Davina Ardana, Nurfa Barida, Nurda Amelia, dan Sofia Dikarianti dari kelompok auditori. Kami menebar informasi dari 2 video. Yang pertama, video pertama itu terjadi pencemaran air, di mana masih banyak jamban di Sungai Martapura. Dan juga karena kurangnya kesadaran masyarakat sekitar, makanya hal itu bisa terjadi. Dan juga di dalam video mengatakan pemerintah setempat diharapkan agar bisa mengedukasi dan mengkampanyekan agar jamban yang ada di Sungai Martapura bisa berkurang. Di video kedua, di dalam sabun adanya bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Nah, bahan kimia tersebut itu zat seperti sodium yang biasanya ada pada deterjen dan sabun cuci muka dan sabun cuci tangan. Bahan kimia ini mampu menghasilkan busa yang dapat menimbulkan korosi. Nah, korosi ini adalah zat berbahaya yang bisa membuat pencemaran tanah, yang bisa mengurangi kesuburan tanah. Kalau itu bisa menjadi pencemaran tanah dan membuat tumbuhan sulit hidup. Nah, proyek yang kami buat, gagasan produknya adalah deterjen dari buah lerang. Nama pembuatannya yang pertama, masukkan lerang ke dalam wadah. Yang kedua, tuangkan air ke dalam wadah. Ketiga, diamkan selama 2 malam. Keempat, setelah didiamkan, air akan terlihat lebih keruh. Setelah itu, saring dan rebus air bersama jeruk nipis dan 2 sendok teh. 6. Tuang sabun lerang ke dalam botol listrik. 7. Biarkan mendidih di suhu ruang. Dan terakhir, setelah itu sabun bisa dipakai. Jadwal pembuatan kami dimulai dari hari Jumat, membeli buah lerangnya di toko online. Yang kedua, di hari Senin buah lerangnya itu sudah sampai dan kami sudah mendiamkan biji lerangnya, karena biji lerangnya harus didiamkan selama 2 malam. Nah, di hari Rabunya baru kami membuatnya. Jadi di hari Rabu kami membuat video produksinya, dan di hari Kamisnya baru kami memberikan video produksinya ke akhir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mewakili dari kelompok 2 auditori tentang pencemaran lingkungan. Terus kan di situ ada kode scan-nya yang kami dapatkan dari informasi kedua itu. Yang pertama adalah jamban dan jaring apung yang terkena pencemaran air dapat menjadi sumber masalah kesehatan dan lingkungan. Pencemaran air dapat terjadi akibat pembuangan limbah manusia atau bahan kimia berbahaya ke dalam air, merusak ekosistem dan kualitas air. Jamban apung yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyebaran penyakit melalui air, mengancam kesehatan setempat. Sementara itu, jaring apung yang terpapar pencemaran air dapat mengakibatkan kerugian ekosistem perairan dan dampak negatif pada keberlanjutan lingkungan. Terus yang kedua itu, kami dapat informasinya ada beberapa bahan kimia yang umum ditemukan di dalam sabun, deterjen, pasta gigi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah menyampaikan informasi, boleh semuanya simak dulu ke sini, menghadap ke ibu.
Kita simpulkan dulu bersama-sama. Yang kalian dapatkan informasi tentang apa tadi? Tentang pencemaran air. Apa tadi lagi? Pencemaran tanah. Yang di LKPD tadi tentang apa? Limbah cair domestik. Kemudian lagi? Apa lagi? Macam-macam limbah cair domestik. Kemudian lagi zat berbahaya pada sampo dan sabun. Benar. Jadi tadi hari ini yang kita dapatkan satu tentang penyebab pencemaran apa? Pencemaran apa yang ada di LKPD? Air, ya. Penyebab pencemaran air. Apa penyebabnya? Limbah. Benar, limbah cair domestik. Limbah cair domestik didapatnya dari mana? Dari limbah rumah tangga. Oke, benar. Berdasarkan artikel tadi, kalian sudah kerjakan sampai jadwal pembuatan. Sekarang tugas kalian selama di luar jam sekolah sebelum tanggal 17 itu adalah melanjutkan pembuatan produk. Jangan lupa ini kalian laporkan ke ibu perkembangan produk kalian, proyek kalian. Di hari Selasa kumpulkan LKPD. Kalau ibu lagi pelatihan boleh kumpulkan di atas meja lah. Terus tanggal 15 masih bisa kalian lanjutkan mungkin editing video. Jangan lupa nanti selagi membuat produknya bikin videonya. Jangan sampai kelupaan supaya tidak 2 kali kerja. Nah, baru hari Kamis depan kalian kumpulkan video yang sudah kalian edit sudah bagus. Oke, proyek kita masih 1 minggu lagi. Kalau ada pertanyaan boleh hubungi ibu. Nanti juga ibu akan sambil memantau pekerjaan kelompok kalian. Jangan lupa LKPD di lembar terakhir juga dilengkapi. Kalau tidak ada lagi, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silahkan dirapikan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sampai sini, terima kasih banyak. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Semoga proyeknya kalian kerjakan, kalian bisa bekerja sama untuk mengerjakan proyeknya. Kalau ada yang ditanyakan, kalau ada perubahan, laporkan ke ibu. Oke, ibu tutup dulu pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Terima kasih hari ini. Kalian boleh istirahat, tadi kepotong. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selalu dilancarkan, diberikan kesehatan, dan semoga yang kita dapatkan selalu bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dari minggu lalu mengenai proyek kalian selama 1 minggu itu ibu tetap memantau perkembangan proyek kalian. Ibu juga menugaskan kalian untuk mengumpulkan apa? KKPD, kemudian apa lagi? Video produksinya sudah ibu terima semuanya. Jadi hari ini kita melanjutkan apa selanjutnya? Mempresentasikan. Oke. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mau kita capai, yang akan kalian capai. Jadi kalian itu memang pertama karena kalian sudah di minggu kemarin untuk menganalisa permasalahan apa sih yang disajikan di LKPD. Kalian sudah menganalisa, sudah memberikan informasi apa saja yang kalian dapatkan dari artikel yang disajikan itu, dari masalah yang disajikan di LKPD. Kemudian kalian mengaitkan dengan keterampilan kalian di bidang farmasi. Solusi yang kalian diskusikan itu terkait dengan keterampilan kalian di bidang farmasi. Yang kedua, kalian merumuskan gagasan pemecahan masalah melalui proyek yang dikerjakan secara kelompok. Sudah belum? Sudah. Kalian sudah bersama-sama diskusi, kemudian kalian sudah menentukan proyeknya, rencana proyeknya seperti apa, kemudian penjadwalannya juga. Yang ketiga, kalian mengevaluasi produk yang sudah kalian hasilkan. Jadi selama 1 minggu kalian di luar jam sekolah, kalian tetap jalan proyeknya, kalian tetap melaporkan ke ibu tetap memonitor perkembangan kalian. Sekarang hari ini kita menyajikan produk kalian, mempresentasikan, kemudian kita evaluasi. Kira-kira apa sih kekurangan dan kelebihan dari produk yang sudah kalian bikin? Yang pertama, kalian sendiri dari kelompok yang mengerjakan menyampaikan kekurangan dan kelebihannya. Kemudian boleh kelompok lain memberikan tanggapan, minimal ada 1 atau 2 kelompok harus ada. Oke? Baik, untuk itu silahkan kalian berkumpul sesuai kelompok dulu. Silahkan disiapkan. Silakan kelompok 6 untuk kembali mempresentasikan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video cara pembuatan sabun dari bahan alami, yaitu aloe vera, minyak, dan soda api. Berikut videonya akan ditampilkan.
yang kalian sudah buat pada proyek ini adalah kalian mencoba membuat satu produk yang bisa menyelesaikan permasalahan limbah cair domestik yang mencemari lingkungan perairan. Kemarin kita sudah mengerjakan, kalian sudah kerjakan dari bagaimana kalian merumuskan gagasan produknya sampai kalian membuat langkah-langkah pembuatannya, kemudian penjadwalannya sampai dengan kalian membuat produknya, dan hari ini kalian mempresentasikan tepuk tangan. Satu, sebenarnya itu sangat bangga karena apa? Produknya jadi. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan, tapi artinya kalian sudah memulai langkah awal. Tinggal yang namanya orang bisa punya satu produk yang berkualitas itu pasti tidak jadi hanya dengan sekali coba. Mulai tadi kita evaluasi nih, tadi ada sama-sama produknya merah. Yang satu kenapa hitam, yang satu kok bisa bening, terus baunya gimana. Setelah dievaluasi kita ketemu penyebabnya. Apa penyebabnya tadi? Apa tadi kelompoknya apa penyebabnya tadi? Nah, kekurangan air. Artinya apa? Takaran, ya kan? Takaran pada bahan untuk membuat produk harus diperhatikan supaya bisa produknya bekerja secara efektif untuk tujuan yang diinginkan. Yang kedua, Ibu melihat ada beberapa sabun batang. Sabun batang yang kalian bawa mungkin bukan sabun yang sempurna. Bukan sabun yang sempurna ya. Ya kan? Kalau sempurna udah bisa dijual. Tapi karena kita baru bikinnya sekarang, baru aja bikin pertama kali, ini adalah langkah yang bagus. Artinya sabunnya jadi tapi belum semua. Kalau yang satu kayak Bingka, apa masalahnya? Gimana nih masalahnya? Penyebabnya apa? Kurang keras, kurang dalam, kurang lama makanya juga tidak langsung khasnya. Kurang waktu pembekuannya, jadi dia belum keras. Kenapa bisa membutuhkan waktu yang lama supaya dia keras, supaya dia beku? Kan? Berarti ada pertanyaan, kenapa tidak sama kalau bahannya seperti air? Apakah sama? Harus 3 sampai 4 minggu baru bisa benar-benar beku, keras. Di sini ada lagi juga sama permasalahannya, belum keras. Kalau kalian sudah jadi sabun, lepas dari cetakannya. Nah, ini sudah lepas dari cetakan. Apa yang kurang setelah dilepas dari cetakan? Bentuknya. Evaluasi lagi. Kayak apa bentuknya supaya bisa tidak hancur. Terus di sini ada yang sudah keras nih. Berapa lama? Apa yang membuat dia bisa lebih cepat? Mungkin itu di filter, sedangkan mereka ini dibiarkan di kelas aja udah dikatakan nggak ada periode, tapi kami itu kan kendam kata jangan ini sedikit aja baru bisa keras teman juga. Sebenarnya yang perlu kalian evaluasi, perlu kalian analisa, kenapa yang ini bisa dengan cepat membeku, dibeku sudah dikeras. Kenapa yang ini masih belum dan perlu waktu yang lama? Kemungkinan ada hubungannya dengan takaran minyak. Bisa jadi sama soda apinya nggak sih Bu? Soalnya kalau dari kelompok sana mereka bilangnya soda apinya dikit aja, sedangkan dari kelompok Nyarga soda apinya tuh
zat yang tidak ramah lingkungan, zat yang berbahaya jika dilepaskan di perairan ada 3 apa aja? Deterjen, deterjen itu termasuk soda api. Terus lagi apa? Asam, buatnya asam. Tapi lupa apa? Ada 3. Nah sekarang ada solusi, soda apinya sedikit, tapi memang tidak terlalu besar. Kalau kalian beli produk sabun atau sampo yang harganya mahal, misalnya sedikit, makin mahal makin sedikit busanya. Karena kita terbiasa kalau bersih-bersih pengennya busanya wah melimpah, terus seru gitu kan. Nah sebenarnya yang ramah lingkungan itu yang busanya sedikit. Ini lerak kalau kita gunakan ya kayak pakai air, kayak menggunakan air, busanya juga banyak ya juga ya. Dan ini alami, busanya bukan dari soda api ya, tapi dari lerak. Bahannya memang sering digunakan sebagai pengganti sabun. Nah, dari semua ini ada sanitizer ini pembersih lantai. Artinya bahan-bahan untuk pembersih bisa dicari alternatifnya supaya bahan-bahan tersebut bisa tidak memberikan dampak yang banyak terhadap lingkungan, dampak buruk. Kita nggak bisa memutus, yang kita bisa tuh hanya meminimalisir. Meskipun kita tidak sama sekali memakai bahan-bahan yang berbahaya, manusia itu akan selalu memberikan dampak yang buruk kepada lingkungan sedikit banyak sesuai pada ayat bahwa manusia di muka bumi akan membawa kerusakan. Yang kita bisa lakukan hanya meminimalisir. Nah, apa yang kurang dari semua ini coba? Coba perhatikan namanya. Coba perhatikan di sini. Ini apa nih? Ini apa? Apa ini? Sabun. Apa yang kurang dari kalian? Kemasan. Untuk membuat sabun yang ramah lingkungan, yang sebenarnya bahannya lebih mahal. Kalian bayangkan berapa sih harga sabun batang? Sabun apa misalnya mereknya, sabunnya batangan berapa? 3.000, 4.000, bisa kebayang nggak? Itu bahannya apa? Bisa semurah itu? Kalian nyampe nggak nih 4.000? Lebih kan? Sekarang kalian mau jual dibandingkan yang kemasan yang sudah ada brandnya yang 3.000 sama yang kalian bentuknya begini, bahannya mahal. Padahal secara fungsi punya kalian lebih bagus, mana yang kira-kira orang mau beli? Yang ada kemasannya yang bagus. Yang bagus, yang 3.000. Karena apa? Ternyata tampilan itu berpengaruh terhadap meyakinkan customer. Nah, ini salah satu dari produk organik. Biasanya juga seperti ini, homemade biasanya. Tapi mereka sedikit banyak memberikan sentuhan supaya bagaimana produk ini bisa meyakinkan orang lain bahwa ini mahal, ini khasiatnya lebih daripada produk yang dijual di pasar. Itu ya, itu adalah evaluasi dari ibu. Kalau orang bikin satu balok ini terus dipotong-potong, jadi dia rata, presisi. Terus dikasih sederhana, tapi kalau dijual bisa lebih mahal daripada sabun batangan yang banyak beredar. Minyak kalian juga sama, bahannya juga mahal, nggak nyampe, nggak lebih dari 4.000, yakin itu.
kalian harus berkembang lagi supaya produk ini semakin bagus kualitasnya. Bu, bangga sudah sampai sini kalian memikirkan proyek ini. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita Bukan tadi ini lah. Kadang datang apa? Kadang loh. ada sedikit soal sumatif yang harus kalian kerjakan. Ibu bagikan linknya Google Form. Silahkan dicek. Silahkan dikerjakan. Sebenarnya gini, soal ini hanya sedikit. Sementara hari ini kalian mengerjakan dan rutin. Sebenarnya soalnya tidak itu. Jadi nanti ibu kirimkan bahasa di hari esok atau hari Senin untuk yang nilai kalian. Yang ini untuk mengisi hari ini aja. Baik, sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah. Dan nanti lihat di Google Form-nya hasil kalian. Karena waktunya sudah habis, pembelajaran hari ini kita tutup. Marilah bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Sebelum pulang, marilah kita bersama-sama berdoa. Silakan kita berdoa ulang. Siapa yang memimpin? Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama masing-masing. Bu akhiri salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lanjut.